Baik, selamat malam Pak Berry. Apa kabarnya? Selamat malam Coach, kabar baik. Baik ya, luar biasa puji Tuhan. Lagi sibuk apa ini Pak Berry ini? Lagi sibuk mempersiapkan modul untuk melakukan supervisi bersama kepala sekolah dan guru-guru matematika di sekolah kami, Pak. Oke, mempersiapkan modul ya. Baik. Ya, Pak. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama 7 sampai 10 menit. Coaching ini akan memfasilitasi Bapak Berry untuk menemukan nilai-nilai bagi Bapak sebagai guru coach profesional. Apakah Pak Berry berkenan dan siap, Pak? Saya sudah siap, Coach. Baik, terima kasih Pak Berry. Di akhir sesi coaching ini apa hal yang paling penting yang ingin Pak Berry dalami lebih lanjut sebagai seorang guru coach profesional, Pak Berry? Yang ingin lebih saya dalami adalah ketika saya melakukan sesi coaching bersama klien, saya ingin menampilkan ataupun mengeluarkan segala skill yang telah dipelajari dari pertemuan 1 sampai 14. Jadi bukan hanya itu saja skill yang digunakan, tetapi mencoba melakukan skill yang belum pernah saya gunakan. Itu, Coach. Baik, jadi mencoba mempergunakan sebanyak mungkin skill yang telah dipelajari ya, Pak Beri. Iya, Coach. Baik. Nah, mengapa hal itu menurut Pak Beri sangat penting untuk diketahui oleh Pak Beri sebagai guru coach profesional? Eh, Bagi saya itu penting supaya saya juga tidak melulu menggunakan skill-skill yang sudah biasa digunakan. Jadi sekaligus saya melakukan pembaruan terhadap skill yang sudah saya terima dan mencoba menerapkan skill-skill yang belum saya lakukan agar uh, skill saya ataupun kemampuan saya pada saat melakukan coaching itu tidak terasa bosan, melainkan memiliki variasi-variasi yang baru berdasarkan skill yang sudah ada. Begitu, Coach. Baik, terima kasih Pak Beri ya. Nah, apa yang perlu Pak Beri lakukan nanti dalam supaya bisa skill itu bisa dipergunakan sebanyak mungkin dalam proses coaching nanti? Yang perlu saya lakukan ketika saya melakukan sesi coaching bersama klien, saya akan membuat sebuah daftar dulu, daftar pertanyaan skill-skill yang mau saya ajukan kepada klien. Lalu ketika nanti momen yang pas pada saat menggunakan skill contoh nanti skill mendengar, jadi saya akan patokkan pertanyaan itu ke dalam skill mendengar ataupun nanti pada saat skill mendukung maka saya akan coba dalam skill mendukung. Jadi saya membuat daftarnya dulu baru ketika momennya pas maka akan saya gunakan pada saat itu juga, Coach. Oke, membuat daftar ya, daftar skill dan daftar pertanyaan sehingga nanti dalam proses coaching itu bisa berjalan dengan lancar ya. Begitu Pak Beri? Iya, Coach. Baik, terima kasih Pak Beri. Lalu apa hal-hal yang paling Pak Beri sukai untuk dilakukan dari semuanya nanti itu? Mungkin hal-hal yang paling saya sukai itu ketika saya melakukan yang namanya menyamakan prul. Jadi ketika klien memberikan sebuah eh, wejangan ataupun memberikan sebuah cerita, maka saya akan memberikan ataupun menyamakan kesimpulan yang diberikan klien dan saya merasa pada saat itu saya memang betul-betul memperhatikan klien ketika mampu memberikan kesimpulan yang sama yang telah disampaikan oleh klien begitu, Coach. Oke, jadi menyamakan rule ya, pikiran, ucap, laku ya, rasa ya. Baik. Lalu apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching ini
untuk Pak Berry? Kesimpulan yang dapat saya ambil, Coach, ketika saya nanti melakukan sesi coaching bersama klien, seperti biasa, saya akan membuat dulu daftar pertanyaan sesuai dengan skill, lalu saya akan melihat momen yang pas ketika klien merasa bahwa dia perlu didengar, maka saya akan memunculkan skill mendengar. Ketika klien merasa harus diperhatikan, maka saya akan memunculkan skill bertanya agar klien merasa bahwa saya selalu memperhatikan dia. Dan momen-momen skill-skill yang berikutnya akan saya lakukan ketika memang itu diperlukan. Begitu, Coach. Oke, jadi membuat daftar skill dan juga daftar pertanyaannya, sehingga nanti Iya, Coach. gampang melihat di mana saatnya bertanya, mendukung ya. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak Berry menerima kesimpulan itu dan menjadikannya menjadi bagian dari diri Bapak sendiri? Saya menerimanya sebagai sebuah tantangan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena pada saat melakukan sesi coaching itu saya memang harus fokus ataupun memang harus menyimak betul-betul klien pada saat bercerita sehingga saya mampu menempatkan skill yang memang sesuai dengan momen pada saat klien mau dia bercerita atau dia mau mendengar ataupun pada saat dia memang mau butuh ditanya begitu. Baik, baik. Terima kasih ya Pak. Lalu bagaimana Pak Berry menghargainya sebagai suatu yang istimewa nanti untuk Bapak? Saya menghargainya dengan eh, bisa dibilang dengan baik dan juga dengan perhatian yang khusus terhadap guru coach ini maupun nanti ketika saya melakukan coaching agar kiranya memang coaching yang akan saya lakukan bersama klien dimanapun itu dengan klien yang manapun berjalan dengan baik dan lancar dan setiap kali melakukan coaching tidak lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar sesi coaching itu berjalan dengan memuaskan bukan hanya bagi klien tetapi bagi saya juga coach. Baik, terima kasih ya Pak. Semoga nanti semuanya berjalan dan sukses ketika nanti sudah sungguh menjadi guru coach profesional ya. Oke, terima kasih Pak Berry. Semoga sesi coaching kita ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi dalam sesi coaching berikutnya. Terima kasih Pak Berry. Terima kasih coach.